Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan melanjutkan penjelasan tentang materi yang sudah kalian catat. Sebelumnya Mister ucapkan terima kasih bagi siswa-siswa Mister yang telah mencatat materi yang Mister berikan, kemudian mengirimkan catatannya ke Mister. Mister apresiasi kalian. Nah, oke, Mister akan menjelaskan tentang reproduksi seksual pada tumbuhan angiospermae. Pada reproduksi seksual digunakan sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur atau ovum, dan proses fertilisasi. Nah, fertilisasi ini seperti pelajaran sebelumnya pernah kita jelaskan, yaitu penggabungan antara sel sperma dan sel telur tadi untuk menghasilkan biji. Nah, biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Tahap awal dari reproduksi seksual yaitu adalah penyerbukan atau polinasi. Sel kelamin jantan pada bunga terdapat pada bulu serbuk sari. Serbuk sari dihasilkan dalam kepala sari. Sel kelamin betina adalah sel telur atau ovum terdapat pada bakal biji. Jadi alat kelamin pada jantan itu adalah si kepala sarinya, alat kelamin pada betina adalah bakal bijinya. Penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jadi serbuk sari ini bersifat lengket. Penyerbukan biasanya terjadi melalui bantuan atau perantara. Nah, berikut macam-macam perantara yang dapat membantu penyerbukan dan istilahnya. Oke. Nah, yang pertama dengan bantuan angin atau anemogami. Nah, tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, dan serta tidak menghasilkan nektar. Nektar ini madu lah. Atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Jadi bunganya jantan itu di bagian atasnya, bunga betina di bagian bawahnya. Nah, supaya apa? Supaya bunga jantan ini ketika ditiup angin dia akan gugur. Dan salah satu serbuk sari yang ada di bunga jantan ini akan menempel pada putik bunga betina ini. Bunga betina itu ya rambut-rambut jagung, itu bunga betina. Tentu oleh angin. Nah, kemudian serangga atau entomogami, penyerbukan dibantu oleh serangga. Cirinya bunga mengandung nektar atau madu. Nah, dan umumnya serbuk sari menghasilkan lengket. Nah, kenapa harus lengket serbuk sarinya? Supaya mudah menempel di kaki si serangga tadi. Nah, sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Dengan demikian serangga ikut memindahkan serbuk sari ke putik. Nah, jadi ketika serangga hinggap di bunga yang satu, menempel serbuk sarinya di kakinya, kemudian pindah lagi ke bunga lain, serbuk sari yang menempel di kakinya tadi pindah menempel kembali di kepala putiknya. Bisakah gagal semua ini? Bisa lah. Nah, jadi kemungkinan persentase gagalnya itu lebih tinggi ketimbang berhasilnya. Tapi karena jumlahnya yang sangat banyak serbuk sarinya, kemungkinannya yang sangat banyak, maka peristiwa penyerbukan juga tetap terjadi. Lanjut yaitu dibantu oleh burung atau ornitogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung memiliki ukuran bunga yang besar. Jenis besar kan burung besar ya, berwarna merah cerah untuk memikat. Nah, tidak berbau, menghasilkan nektar atau madu dalam jumlah cukup banyak karena yang menghisap adalah burung. Dan mahkota bunga membentuk trompet. Nah, tahu kan trompet? Misalnya bunga cangkring atau dadap. Nah, jadi paruh untuk burung penghisap madu ini agak panjang. Nah, dia tubuhnya kecil, jadi paruhnya agak panjang. Bunganya berbentuk trompet supaya apa? Supaya corongnya bisa masuk, supaya paruhnya ini bisa masuk ke dalam corong bunganya. Nah, kemudian kelelawar atau Chiropterogami. Nah, ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, madu, memiliki warna yang menarik, nah, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Karena kelelawar ini adalah hewan nokturnal, maka mekar bunganya ini mekar pada malam hari supaya kelelawar menghisap madu si tumbuhan itu sih. Tumbuhan yang ini yang penyerbukan dibantu oleh kelelawar. Misalnya yaitu tanaman kaktus. Jadi tanaman kaktus itu ternyata ada bunganya, tapi tidak semua lah.
Tidak semua tanaman kaktus ada bunganya. Kalau tanaman kaktus yang seperti biasa yang kita tanam rajin itu kalau membiakannya cenderung menggunakan stek batang lah. Tapi ada tanaman kaktus yang berbunga ada. Oke, lanjut. Nah, itu dibantu oleh manusia antropogami. Nah, tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya dalam pohonnya hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Nah, jadi satu pohon cuma terdapat bunga betina saja atau satu pohon cuma terdapat bunga jantannya saja. Jadi penyerbukannya susah. Nah, kalau mau secara alami maka dua pohon ini harus saling berdekatan atau minimal jaraknya tidak jauh lah supaya hewan perantara bisa membantu penyerbukannya. Tapi kalau pohonnya itu jauh letaknya beberapa kilometer, nah itu otomatis harus dibantu manusia penyerbukannya. Ada pula tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik, nah, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri, misalnya bunga vanili dan anggrek. Nah, jadi manusia yang menempelkan serbuk sari ke kepala putiknya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu pembuahan atau fertilisasi. Nah, setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma yang sesuai berasal dari tumbuhan yang sejenis, nah, artinya serbuk sari itu ketika nempel di kepala putik, kalau pengen dilanjutkan proses fertilisasi, maka harus sejenis tumbuhannya. Nggak boleh misalnya serbuk sari mangga nempel di putiknya rambutan. Dia terjadi penyerbukan menempelnya serbuk sari di kepala putik, tapi tidak dilanjutkan proses pembuahannya atau fertilisasinya karena beda jenis. Seandainya jenisnya sama, maka akan dilanjutkan. Maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Nah, bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Nah, inti sel dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Jadi inti sel dalam bulu serbuk sari membelah menjadi dua inti sel generatif disebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Jadi satu inti sel ini membelah menjadi dua, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Nah, inti generatif ini membelah lagi menjadi inti sperma, dua inti sperma. Jadi total intinya berapa? 3 sel inti generatif. Sel generatif tadi berubah menjadi dua inti sperma dan satu inti vegetatif. Jadi satu sel ada 3 inti. Di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun. Di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Jadi inti vegetatif ini berperan sebagai penuntun gerak dua inti sperma yang di belakangnya. Jadinya dia berjejer lah. Dia berjejer satu garis lurus, tapi inti vegetatifnya ini di depan. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur ovum membentuk zigot. Jadi inti sperma satu buah inti sperma membuahi ovum jadi zigot. Satu calon individu baru dan satu inti sperma lainnya kan dua tadi intinya. Inti satu membuahi ovum jadi zigot, inti sperma dua membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm atau cadangan makanan. Ini menjelaskan kenapa baby tumbuhan itu yang berupa tumbuhan kecil hasil perkecambahan, kecambah itu dia bisa tumbuh padahal dia belum punya akar, belum bisa cari makanan sendiri. Nah, di mana dapat makanannya? Ya dari biji tadi. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan, maka disebut dengan pembuahan ganda atau double fertilization. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Tadi proses pembuahan serbuk sari jatuh ke kepala putik di sini. Polen ini serbuk sari lah, kemudian berjejer membelah menjadi 3 inti generatif, inti sel generatif ada 2. Nah, ini disebut dengan inti sperma lah, inti sperma 1, inti sperma 1, inti sperma 2. Ini inti vegetatif. Turun ke bawah, turun ke bawah sini, turun ke bawah. Inti satu membuahi, ini kalau ini diperbesar gambarnya seperti ini, kalau diilustrasikan lagi gambarnya seperti ini. Jadi inti sperma 1 membuahi sel telur jadi zigot
Dan inti generatif 2, inti sperma 2 membuahi inti kanula bagian sekunder yang ini. Jadi endosperm. Inti vegetatifnya melebur atau hancur. Nah, seperti itu. Jadi inti generatif 1 membuahi sel telur. Inilah di sinilah jadinya zigot. Inti generatif 2 yang ini membuahi inti kanula bagian sekunder, jadinya endosperm. Oke. Mungkin sampai situ saja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf, jangan lupa cantumkan nama kalian di kolom komentar YouTube-nya. Oke, Mister akhiri penjelasan kali ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.